blue planets in the Gulf of Mexico. I noticed there's something in a donut. I saw this donut. It was black in the... Halo, selamat malam. Jadi ada yang nge-tag gue di VT tentang laut di bawah laut yang katanya ditutup-tutupin, terus hostnya itu Mike DeGroy itu meninggal karena kecelakaan helikopter di tahun 2012. Katanya ini adalah konsi sapi. Jadi apakah betul ini sebuah konsi sapi? Tentu aja bukan. Laut di bawah laut yang dikatakan di VT tersebut itu sebenarnya udah diketahui banget oleh dunia ilmiah. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai brine pool atau brine lake, atau bisa disebut juga sebagai underwater lake. Nah, brine sendiri itu apa? Brine sendiri adalah sebuah solusi larutan yang mengandung garam yang sangat tinggi. Jadi kandungan garamnya itu tinggi banget, lebih tinggi daripada laut di sekitarnya. Teman-teman bisa lihat di gambar, brine water itu bahkan lebih tinggi daripada kandungan di Laut Merah, 50 part per thousand. Kalau dibandingin dengan air laut biasa itu mengandung 3-5% garam, sedangkan brine itu bisa mengandung lebih dari 5%, bahkan maksimal bisa mencapai 28% kandungan garam di solusi airnya. Brine pool sendiri itu udah banyak diketemukan di seluruh dunia, dan yang dibilang di VT tersebut adalah yang berada di Teluk Meksiko. Pembentukan dari brine pool sendiri itu terjadinya macam-macam. Salah satu mekanismenya adalah dengan namanya brine rejection. Nah, ketika terjadi brine rejection, air laut itu membeku, dan ketika air laut membeku, garam itu nggak bisa ikutan beku, teman-teman, dan dia kemudian jatuh ke bawah membentuk solution brine atau larutan brine, dan lama-lama mengumpul dan jadilah kolam brine. Nah, kalau yang terjadi di VT di Teluk Meksiko itu beda lagi. Jadi itu diawali dari zaman Jurassic. Ketika zaman Jurassic, Teluk Meksiko itu adalah lautan dangkal yang mengering. Karena mengering kemudian ada endapan-endapan garam di situ. Dan ketika waktu berlalu terjadilah sedimentasi sehingga garam-garam tersebut kekubur. Dan ketika air laut balik lagi, garam-garam tersebut kemudian mulai tersolusi ke air laut yang membanjiri daratan. Dan ketika itulah muncul brine-brine solution di sekitar Teluk Meksiko. Nah, kalau kalian perhatiin, warna dari brine pool di Teluk Meksiko ini agak kecoklat-coklatan. Hal ini dikarenakan adanya campuran dengan gas-gas lain yang termunculkan dari kerak-kerak di bawah laut, kayak misalnya metana, hidrogen sulfida, karena adanya hydrothermal vent juga yang ada di situ. Nah, kemunculan dari brine pool ini juga menjadi sebuah zona kematian bagi makhluk-makhluk hidup di sekitarnya, karena ketika makhluk hidup tuh nggak sengaja jatuh ke dalam brine pool, mereka itu nggak bisa napas karena tingginya konsentrasi garam di dalam brine pool, sehingga mereka ngap mati. Dan ketika mereka mati, jasadnya itu jatuh ke brine pool dan dilestarikan dengan baik, jadi ke preserve, terjadi mumifikasi, karena nggak ada satupun makhluk hidup yang bisa mengurai tubuh dari makhluk hidup yang jatuh ke brine pool. Hingga kalau kita ngeliat ke brine pool, itu banyak jasad-jasad dari makhluk hidup yang udah lama banget, bahkan ratusan tahun ada di situ. Nah, tingginya konsentrasi garam di brine pool juga menjelaskan kenapa kapal selam dari Mike DeGroy itu nggak bisa turun ke dalam brine pool, karena emang tingginya konsentrasi garam di dalam brine pool itu. Jadi mereka kapal selam itu gini, ting. Oke, gitu aja paling. Jadi kesimpulannya, brine pool ini merupakan fenomena yang nggak asing di dunia ilmu pengetahuan, dan kalau teman-teman masih penasaran, silahkan di googling aja brine pool. Itu banyak banget materi di internet tentang brine pool, pakai bahasa Inggris ya kalau bisa. Akhir kata, Terra Infinita merupakan hoax, dan brine pool ini tidak membuktikan adanya Terra Infinita. Oke, semoga menjawab.